Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, atas izin Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dari Allah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita dalam membaca dan menelaah kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas jasa beliau dan kerja keras beliau, perjuangan beliau dengan para sahabat. Kita bisa merasakan betapa indah dan manisnya iman dan Islam. Kaum muslimin, para talibul ilmi mazhab Syafi'i yang Allah muliakan, pembahasan kita pada hari ini setelah absen lebih kurang 2 pekan, kita lanjutkan di pembahasan khiyar. Ya, kita lanjutkan di pembahasan khiyar. Kita masih membahas fikih muamalah, yang mana kita sudah membahas jual beli, dan kita sekarang masuk ke pembahasan khiyar. Jual beli sudah, riba sudah, dan hari ini kita bahas khiyar. Nah, langsung saja kita baca apa yang dikatakan oleh pensyarah dalam kitab Al-Imta'. Faslun al-khiyaru, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wal mutabayi'anu bil khiyari ma lam yatafarraqa. Pelaku akad jual beli itu mendapatkan hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majelis akad. Walahuma an yashtarital khiyara ila 3 ayyam, dan boleh pelaku akad tadi mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Ini khiyar syarat. Wa idza wujida bil mabi'i aibun falil mushtari radduhu. Seandainya si pembeli menemukan aib pada barang, maka bagi pembeli itu punya hak untuk mengembalikan barang yang cacat tadi. Wala yajuzu bai'u tsamarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha, dan tidak diperbolehkan jual beli buah secara mutlak kecuali setelah matang atau setelah tampak salahnya, tampak layaknya untuk dikonsumsi. Wala bai'u ma fihi riba bi jinsihi ratban illa laban, dan tidak diperbolehkan juga jual beli yang terhadap barang-barang ribawi yang sejenis itu yang basah dalam keadaan rotban, belum kering, kecuali susu. Insyaallah, jadi di sini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bab khiyar saja dulu. Sedangkan jual beli buah yang belum matang itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Nah, pembahasan pertama di khiyar adalah arti khiyar. Secara bahasa al-khiyar lughatan al-istifa'u wal intiqa'. Ya, memilih. Ya, artinya memilih. Sedangkan menurut istilah haqqul 'aqid, ya, hak bagi pelaku akad fi faskhil 'aqdi au imdha'ihi. Hak untuk melanjutkan akad, hak untuk membatalkan akad atau melanjutkannya lidzuhuri musawwaghin syar'i au bimuqtada ittifaqil aqdi, karena terdapat faktor-faktor syar'i, ya, atau konsekuensi yang menjadi kesepakatan dalam akad. Atau kalau dalam kitab-kitab lain, khiyar itu berarti an-nadharu baina khairil amrayni, ya, an-nadharu hak untuk melihat baina khairil amrayni, di antara 2 pilihan yang terbaik menurut si pelaku akad, yaitu apakah faskhul aqdi au imda'uhu, melanjutkan akad atau membatalkannya. Jadi di sini kita tahu khiyar itu adalah hak,
ya hak pelaku akad. Ya, dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan, memang dalam hukum asal jual beli itu adalah al-luzum, ya, mengikat. Ya, akad jual beli itu termasuk akad yang mengikat. Karena kalau kita lihat akad itu dalam Islam, dalam muamalah Islamiyah, akad terbagi menjadi 3. Akad yang lazim minat tarafain, yang lazim jika sudah terjadi akad maka tidak boleh difasakh. Jika sudah terjadi akad maka tidak boleh terjadi pembatalan secara sepihak. Itu diantara contohnya adalah jual beli. Kemudian contoh yang kedua, kemudian jenis yang kedua, jaiz minat tarafain. Akadnya ini sifatnya jaiz, tidak mengikat di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Contoh akad jaiz ini adalah al-wakalah, bisa juga asy-syarikah, bisa juga al-qirat atau mudharabah. Itu tidak mengikat. Artinya jika sudah terjadi akad, boleh nanti suatu saat salah satu dari pihak pelaku akad atau dua-duanya itu membatalkan akad. Sedangkan akad jenis ketiga itu jaiz minat taraf wa lazim min taraf. Dari satu pihak itu lazim, dari satu pihak lain enggak lazim. Tidak mengikat, seperti akad rahan gadai. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, di pertemuan-pertemuan berikutnya. Akad gadai itu sifatnya jaiz atau tidak mengikat dari sisi rahin, dari sisi murtahin, dari sisi orang yang menerima barang gadai. Sedangkan bagi rahin, orang yang memberikan barang gadai karena hutang yang dia punya, maka itu disebut rahin dan sifat akadnya mengikat. Nah, jadi kata dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, al-aslu fil bai' al-luzum. Hukum asal jual beli sifatnya mengikat, lazim, ya. Illa anna syar'a athbata fihi al-khiyar rifqan bil muta'aqidin. Tapi meskipun sifatnya lazim, tapi syariat memberikan hak khiyar sebagai kerifqan. Rifqan itu berarti kasih sayang atau kelembutan atau kemudahan bagi pelaku akad. Nah, jadi hak khiyar ini tidak bisa dibatalkan karena dia sifatnya hak bagi pelaku akad. Hak untuk apa? Hak untuk memilih, sebagaimana menurut bahasa khiyar artinya memilih, al-istifa. Hak untuk memilih setelah dia beli, setelah dia bayar uang dan dia terima barang, selama dia masih di majelis akad, dia punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Oke. Wa qad syuri'al khiyaru rifqan bil muta'aqidain. Nah, ini tadi ya. Ini sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Al-Kaf. Siapa namanya? Lupa pula saya. Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqriratus Sadidah. Disyariatkan khiyar rifqan sebagai bentuk kasih sayang atau kelembutan dari syariat kepada para pelaku akad, penjual dan pembeli. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa aw yaqulu ahaduhuma lil akhar ikhtar. Ini dalil dari hadis Nabi. Pelaku akad jual beli itu mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah dari majelis akad atau salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, ikhtar, pilihlah. Rawahu Syaikhan. Naam. Poin ketiga yang akan kita bahas adalah jenis-jenis khiyar. Khiyar itu ada 3. Khiyar majelis, khiyar syarat, dan satu lagi khiyar aib. Nah, pertama, setiap khiyar kita akan membahas 3 poin. Pertama, arti khiyar itu. Arti khiyarnya itu apa? Lalu di mana berlakunya atau syarat berlakunya khiyar tersebut? Dan yang ketiga, sampai kapan berlakunya. Yang pertama kita bicarakan khiyar majelis.
khiyar majlis wa huwa thabitun min ghairi an yattafiqa alaihi fi kulli anwa'il buyu'. Khiyar majlis itu sudah menjadi hak yang sabit, hak yang berlaku min ghairi an yattafiqa alaihi, meskipun kedua pelaku akad tadi tidak bersepakat untuk menggunakan untuk menetapkan hak khiyar majlis. Jadi tanpa ada kesepakatan pun ketika terjadi jual beli, otomatis si pelaku akad sudah punya hak khiyar. Ya, itu hak yang berlaku sabit bagi setiap pelaku akad meskipun tidak terjadi kesepakatan sebelumnya. Di mana berlakunya fi kulli anwa'il bai'. Jadi setiap jenis jual beli. Berarti kalau yang bukan termasuk akad jual beli tidak terdapat di dalamnya khiyar majlis. Ya, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah lebih dijelaskan di mana sih. Jadi khiyar majlis itu dari namanya saja adalah khiyar yang berlaku bagi pelaku akad selama mereka masih di majlis akad. Artinya kalau mereka sudah berpisah dari majlis akad, tafarruq, maka sudah hilang hak khiyar majlis mereka. Nah, itu tadi dalilnya. Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Itu dalil tentang disyariatkannya khiyar majlis. Nah, di manakah berlakunya atau syarat apa saja yang berlaku untuk khiyar majlis? Dijelaskan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah ada 5. Pertama, khiyar majlis itu hanya berlaku pada akad muawadah mahdah. Nah, tidak hanya muawadah tapi juga akad muawadah mahdah. Ya, kita tahu bahwa dalam akad jual beli ada 4 jenis akad. Dalam muamalat itu ada 4 jenis akad. Muawadah, kemudian musyarakat, tawatsuqat, dan tabarru'at. Nah, bicara tentang muawadah itu ada tukar menukar barang saat akad. Seperti contohnya jual beli. Muawadah itu ada 2 jenis, muawadah mahdah dan ghairu mahdah. Apa arti muawadah mahdah? Muawadah mahdah adalah akad yang otomatis rusak jika iwatnya rusak. Kalau iwatnya rusak, maka akadnya otomatis rusak. Seperti contohnya jual beli khamr. Khamr itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi kalau kita beli khamr, kita kan berarti memberikan uang, menukar uang dengan khamr. Nah, khamr itu dalam jual beli tidak memenuhi syarat sah barang yang diperjualbelikan karena khamr itu sifatnya najis. Maka ketika jual beli khamr, iwatnya rusak yaitu khamr, maka tidak sah jual belinya sejak awal. Atau ada orang beli mobil baru. Nah, beli mobil pagi, tapi kata yang punya showroom mobilnya akan diantar nanti sore. Ternyata siang hari terjadi musibah, showroomnya kebakaran atau terjadi gempa bumi. Mobil yang ada di showroom tadi tertimpa bangunan, rusak. Maka kan iwatnya rusak, maka otomatis akad jual belinya batal atau rusak juga. Itu akad muawadah mahdah, artinya khalisah, murni. Lalu ada juga namanya akad muawadah ghairu mahdah, itu seperti akad nikah dan juga khulu'. Yang artinya kalau ghairu mahdah meskipun iwatnya rusak tapi akadnya enggak rusak. Seperti pernikahan, kalau ada orang nikah maharnya itu babi misalnya. Maharnya itu benda najis. Ya, seperti khamr, maharnya khamr misalnya. Maka akad nikahnya tetap sah tapi maharnya yang rusak diganti dengan mahrun mithl. Mahrun mithl namanya. Ya, itu di pembahasan bab nikah nanti dijelaskan lebih detail apa itu mahrun mithl. Saya ringkas, mahar mithl itu mahar yang istilahnya mahar yang dinilai dari kualitas si perempuan yang dinikahi. Perempuannya kalau misalnya cantik, solehah, S1 dari keluarga terpandang, akhlaknya baik, hafal Quran misalnya. Nah, wanita yang seperti itu misalnya di suatu tempat itu maharnya berapa kira-kira cocoknya?
Misalnya maharnya 5 juta, maka segitulah mahar mithlnya. Jadi kalau dalam akad nikah, maharnya itu sesuatu yang najis alias benda yang haram untuk diperjualbelikan, khamar, daging babi atau anjing atau dan seterusnya yang sifatnya najis atau yang memang tidak bermanfaat secara syariat, maka maharnya rusak, iwatnya rusak, tapi akad nikahnya tetap sah, cuman diganti dengan mahrun mithl namanya. Nah, untuk khiyar majlis itu berlaku di akad muawadhah mahdhah. Artinya kalau bukan akad muawadhah seperti membebaskan hutang atau hibah atau syarikah atau mudharabah atau gadai dan yang lain yang bukan akad jual beli dan itu bukan termasuk akad muawadhah, maka tidak berlaku khiyar di situ. Kedua, khiyar muawadhahnya sifatnya muawadhah mahdhah. Berarti dalam akad nikah tidak ada berlaku khiyar majlis. Syarat yang kedua, khiyar majlis itu berlaku antakuna waqi'atan ala ain, berlaku untuk jual beli yang sifatnya jual beli barang. Sehingga jual beli jasa seperti sewa menyewa, meskipun itu sewa menyewa termasuk akad muawadhah mahdhah, tapi karena yang diperjualbelikan adalah jasa atau manfaat, maka tidak berlaku padanya khiyar. Khiyar hanya berlaku pada jual beli barang ain. Ya. Kemudian yang ketiga, antakuna lazimatan minal janibain au min tarafain. Tadi sudah kita sebutkan jenis akad dilihat dari mengikat atau tidak, itu ada 3. Lazim dari dua belah pihak, jaiz dari kedua belah pihak, dan lazim min taraf wa jaiz min taraf. Nah, akad khiyar majlis hanya berlaku pada akad yang sifatnya lazim min tarafain, yang mengikat dari kedua belah pihak, seperti akad jual beli. Ya, itu mengikat. Ya, itu sifatnya apa? Mengikat. Berarti kalau dalam akad rahn atau akad wakalah yang sifatnya tidak mengikat, ya maka tidak berlaku di dalamnya hak khiyar majlis. Yang keempat, khiyar majlis berlaku untuk akad yang tidak ada paksaan kepemilikan secara paksaan di situ. Tamallukun qahri. Contohnya apa? Akad yang kita boleh memiliki barang dengan paksaan, yaitu syuf'ah. Ya, nanti akan kita bahas sendiri dalam pembahasan syuf'ah. Di syuf'ah ini kan melanggar syarat taradhi dalam jual beli. Ya, tidak memenuhi syarat saling ridha, tapi akadnya sah. Karena syuf'ah itu pengecualian. Ya, karena dia adalah sifatnya tamallukun qahri, boleh memiliki barang tapi dengan paksaan tanpa ada saling ridha dari kedua belah pihak. Itu akad syuf'ah. Dan dalam akad syuf'ah tidak ada khiyar majlis. Kemudian syarat yang kelima, antakuna jariyatan majrar rukhas. Alla takuna jariyatan majrar rukhas. Bukan akad yang dia adalah yang dirukhsahkan, yang yang ditoleransi. Seperti hawalah. Hawalah itu dalam mazhab Syafi'i adalah jual beli hutang dengan hutang. Ya, hukum asalnya bai'ud dain bid-dain tidak dibolehkan. Tetapi untuk kasus hawalah itu dibolehkan karena ada hajat di dalamnya. Berarti ada rukhsah. Jadi hukum asalnya nggak boleh, tapi karena ada rukhsah dibolehkan. Maka hawalah juga. Jadi maksudnya yang di sini termasuk majra rukhas adalah hawalah contohnya. Maka tidak ada khiyar majlis. Oke, jadi itu 5 syarat berlakunya hak khiyar majlis. Maka dikatakan di sini khiyar majlis berlaku di setiap akad jual beli. Wa idza ittafaqa al-muta'aqidan ala 'adamil khiyaril majlis batala al-'aqdu. Li'annahu yathbutu qahran ma lam yatafarraqa min al-majlis. Nah, kalau saat melakukan akad jual beli, kedua pelaku akad bersepakat untuk meniadakan khiyar majlis, maka akadnya batal, nggak boleh. Karena khiyar majlis itu adalah hak yang yathbutu qahran, yang menjadi tetap
secara mau nggak mau, secara paksa. Ya, jadi ketika terjadi akad jual beli, otomatis pelaku akad itu punya hak khiyar majelis. Nah, kalau pelaku akad sama-sama bersepakat untuk meniadakan khiyar majelis, maka nggak sah, batal akadnya langsung. Ya, malam yatafarraqa minal majlis, karena mereka selama masih di majelis mereka punya hak untuk melakukan khiyar bibadahi, selama mereka belum berpisah dari majelis dengan badan mereka, au yakhtara ruzumal aqdi wa imdaihi, selama mereka masih di majelis akad belum berpisah secara badan, atau mereka memilih untuk melanjutkan akad. Jadi ketika sudah terjadi tukar menukar barang, nah mereka misalnya ya saya sepakat melanjutkan akad, begitu juga dengan penjual, maka itu namanya luzum, baik dari baik dari kedua belah pihak maupun dari salah satu pihak. Ya, jadi saya baca itu berarti kalau aturan misalnya di warung ada tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini kalau disifatkan mutlak seperti itu, maka ini syarat yang tidak sah. Ya. Bisa saja setelah dia beli barangnya ada cacatnya misalnya. Kan dia punya hak khiyar aib nanti. Atau ketika dia beli, setelah dia beli dia belum berpisah dari majelis akad, dia berpikir untuk nggak jadi beli karena mungkin ada kebutuhan lain lebih mendesak. Dia punya hak untuk mengembalikan karena dia masih dalam majelis akad, belum berpisah. Oke, maka kalau ada peraturan begitu di warung atau di toko, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan, maka berarti ini kan si penjual itu meniadakan hak khiyar bagi si pembeli yang nggak boleh dinafikan. Nah, itu hak. Jadi kita meniadakan hak orang lain yang mana syariat menetapkannya. Oke. Jadi itu tadi syarat hak khiyar majelis ada 5, sudah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian masalah Idza ikhtara ahadul muta'aqidain imdha' al-aqdi saqata haqquhu fil khiyar. Nah, kalau di antara salah satu pelaku akad itu memilih untuk melanjutkan akad, maka hak khiyar dia selesai. Saqata haqquhu, gugur, karena tadi kan dia awalnya punya hak khiyar, kemudian dia pilih untuk melanjutkan akad, dia pakai hak khiyarnya, berarti sudah habis hak khiyarnya, enggak gugur hak khiyarnya. Wa thabatal haqqu fil khiyar lil akhar, dan bagi pelaku akad yang lain yang belum mengambil hak khiyar masih berlaku alladzi lam yakhtar luzumal akad, selama dia belum memilih untuk melanjutkan akad, berarti sampai dia memilih dia punya hak khiyar. Ya. Faedah al-ibratu fit tafarruqi bil urfi. Nah, kan yang namanya tafarruq itu dilihat secara uruf, karena tidak ada dhabit syar'inya, tidak ada ketentuan yang detail yang dijelaskan dalam syariat. Jadi dikembalikan kepada uruf, adat istiadat setempat. Ai ma ya'udduhu an-nasu tafarruqan 'anil majlis, yang memang dianggap oleh masyarakat kalau itu adalah bentuk berpisah dari majlis, seperti kal masyi minal mahal, keluar dari tempat jual beli, au bil khuruji minad dar, keluar dari toko, ya. Keluar dari toko. Kalau dalam kitab Taqratus Sadidah lebih detail lagi. Contoh suwarut tafarruq. Seperti kalau dia tokonya kecil, at-tafarruq fi dukanin shaghir yakunu bil khuruji minhu. Tokonya kecil, maka dikatakan tafarruq, berpisah dari majlis akad adalah ketika dia keluar toko. Kalau tokonya besar, maka dikatakan berpisah dari majlis akad bil intiqal min maudhi'in ila maudhi'. Itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kalau berpisah jual belinya di jalan atau di halaman, maka bagaimana bentuk tafarruqnya? Bi an yuwalliya ahaduhuma dhahrahu lil akhar, ketika mereka balik badan. Ketika mereka berbalik badan, itu tandanya mereka sudah berpisah dari majelis akad. Wa yamshi thalatha khutuwat, dan berjalan 3 langkah. Nah, itu contoh ya. Jadi begitu kalau misalnya jual belinya via telepon,
ya seperti delivery, maka kapan khiyar majelisnya berakhir? Saat menutup telepon, kan begitu. Ya, itu kembali ke uruf, ke adat istiadat. Kalau itu orang mengatakan artinya berpisah dalam akad, ya maka dikatakan berpisah karena tidak ada ketentuan syar'inya. Ya, jadi kembali ke adat istiadat. Faedah law mata ahadul muta'aqidain athna al-muddatil khiyar intaqala al-khiyaru liwarathah. Nah, kalau berpisahnya ini dengan cara kematian, maka hak khiyarnya tidak batal, tapi berpindah ke ahli warisnya, ya ke ahli waris masing-masing. Jadi khiyar majelis adalah khiyar yang berlaku selama di dalam majelis akad. Tidak boleh kita menafikan khiyar majlis, karena kalau kita mensyaratkan dinafikan khiyar majlis maka otomatis akadnya batal, karena itu adalah hakun yathbutu qahran selama belum berpisah. Di mana berlakunya khiyar majlis? Pertama di akad muawadhah mahdhah, kemudian di akad jual beli yang sifatnya barang, kemudian yang ketiga di akad yang lazim mengikat bagi kedua belah pihak. Kemudian tidak boleh di akad yang sifatnya tamallukun qahri, dan yang kelima tidak boleh di akad yang sifatnya rukhsah seperti hawalah. Dan kapan berakhirnya akad dalam khiyar majlis? Berakhirnya khiyar majlis ketika terjadi tafarruq, dan dhabit tafarruq, ya ketetapan atau ketentuan tafarruq itu dikembalikan ke uruf. Tadi sudah kita jelaskan secara mendetail dan juga dijelaskan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan ke khiyar yang kedua, yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yahiqqu likulli minal muta'aqidaini bil ittifaqi an tastamirra muddatul khiyar 3 ayyam qabla imda'in wa ibra'il aqdi. Yaitu khiyar yang dimiliki oleh kedua belah pihak pelaku akad, tapi hak khiyarnya ini lebih lama jangka waktunya dibandingkan khiyar majelis. Berapa lama jangka waktunya? 3 hari. Ya, 3 hari. Kalau khiyar majelis hanya selama di majelis akad, kalau khiyar syarat itu bisa sampai 3 hari maksimal. Oke. Selama 3 hari itu dia punya hak untuk melanjutkan akad atau membatalkannya. Wa yajuzul ittifaq ala aqalli min dzalik. Dia perbolehkan menetapkan khiyar syarat lebih kurang dari 3 hari. Kalau 3 hari saja boleh, apalagi di bawah 3 hari maka tentu lebih diperbolehkan. Nah, itu arti khiyar syarat. Lalu apa syarat ketentuan berlakunya khiyar syarat? Ya, dijelaskan dalam kitab Taqratus Sadidah itu ada 6 syarat sah khiyar syarat. Syarat sah khiyar syarat. Banyak bunyi syaratnya ya. Pertama, zikrul muddah. Harus disebutkan waktunya. Tidak boleh majhul. Tidak boleh random. Disebutkan. Ya, mau berapa lama khiyar syaratnya? Apakah 2 hari? Apakah 3 hari? 1 hari? 12 jam? Atau 14 jam? Disebutkan. Khiyar, waktunya disebutkan. Yang kedua, syarat dari khiyar syarat adalah alla tazida antakunal muddatu ma'lumah. Disebutkan waktunya itu disebutkan. Selain hanya menyebutkan waktu, tapi juga jelas berapa lama. Ya, tadi samakan dengan poin yang pertama. Ya, artinya waktunya itu nggak boleh. Saya mau khiyar syarat sampai adik saya datang dari kampung. Nah, itu nggak maklum, itu majhul. Berapa lama adik kamu dari kampung? Bisa sehari, bisa 2 hari, bisa 3 hari, bahkan mungkin bisa seminggu kemudian. Maka ini tidak diperbolehkan. Jadi harus ditetapkan berapa lama. Maksimal cuma 3 hari. Oke, yang ketiga alla tazida ala 3 ayyam. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, itu yang tadi ya. Antastamirra muddatul khiyari 3 ayyam. Maksimal udah. Syarat yang keempat antakuna 3 ayyam min hini syarti. Nah, ini. Di sini dia tuhsabu al muddatu minal aqdi.
la minat tafarruq, ay min haitsu syurital khiyar. Waktunya kan tadi maksimal 3 hari. Dihitung sejak kapan? Dihitung sejak disyaratkannya khiyar syarat. Min hini syurital khiyar. Ya. Dan bukan dihitung dari tafarruq, tidak, tapi ketika disyaratkan khiyar itu jam berapa, maka dimulai start dari situ waktunya. Ya, tergantung berapa lama yang dia syaratkan kepada penjual. Yang kelima, an yakuna al-mabi'u mimma la yataghayyar ghaliban fi tilkal muddah. Barang yang tadi mau dipakai khiyar syarat, tidak boleh barang yang bisa rusak dalam jangka waktu 3 hari. Seperti makanan, pizza, ayam goreng, telur, dadar, atau apalah jenis makanan yang mana kalau kita syaratkan khiyar selama 3 hari, keburu rusak makanannya. Ya, jadi kalau seperti makanan itu tidak boleh disyaratkan khiyar, kecuali disyaratkan khiyar yang mana waktunya itu cuma sebentar. Masih bisa kira-kira barangnya tadi tidak rusak dalam jangka waktu tersebut. Misalnya disyaratkan khiyar cuman setengah jam. Ya, ini kan kalau untuk ayam goreng atau makanan lain yang bisa tahan lama masih sah gitu. Tapi secara umum kalau makanannya tadi tidak bisa tahan lama, kemudian disyaratkan khiyar syarat yang selama 3 hari dan barang itu makanan tadi bisa rusak dalam jangka waktu 3 hari, ya tidak boleh. Oke. Yang kelima, antakunal ayyamu muttasilah. Nah, dihitung khiyar syarat tadi dihitung sejak diberlakukannya syarat tersebut dan langsung berurutan dengan harinya. Jadi nggak boleh kayak gini. Saya beli ke toko barang, kemudian sekarang hari Ahad misalnya. Sekarang hari Ahad ya. Saya syaratkan khiyar. Saya terjadi khiyar syarat di jam 5 sore hari Ahad. Terus saya bilang mulai dihitungnya hari Senin. Dimulai dihitungnya hari Selasa. Ya, Selasa, Rabu, Kamis. Nggak bisa. Karena langsung dimulai pada hari itu Senin, Selasa, Rabu. Nah, gitu. Jadi muttasilah, tidak boleh dipisah. Ya, tidak boleh dipisah jangka waktunya. Jadi dimulai sejak syarat ditentukan, syarat disebutkan dan langsung bersambung dengan hari-hari berikutnya, tidak boleh dipisah. Dan khiyar khiyar syarat ini juga berlaku dalam segala jenis jual beli. Ya, yathbutu dzalika fi jami'i anwa'il bai' illa ma yushtaratu fihi al-qabdu fil majlisi kal bai'ir ribawi wassalam. Jadi khiyar syarat itu secara garis besar hampir sama berlakunya dalam khiyar majelis, berlaku dalam segala jenis jual beli, kecuali jual beli yang harus ada serah terima barang saat di majelis akad. Nah, di situ nggak boleh berlaku. Seperti jual beli barang ribawi yang sejenis, karena di situ harus ada qabd atau jual beli salam. Ya, jual beli salam kan harus ada qabd, serah terima, ya, saat di majelis akad. Oke, itu jual beli itu khiyar syarat. Faedah: idza zadatil muddatu an 3 ayyam infasakhal aqdu. Tidak hanya rusak syaratnya, tapi yang rusak akadnya. Kalau disyaratkan khiyar syarat tadi lebih dari 3 hari, maka yang rusak bukan hanya sekedar syaratnya yang rusak, tapi akadnya juga batal. Au atlaqa walam tuhaddid al-muddatu walam tuhaddid al-muddata infasakhal aqd. Atau dia dimutlakkan begitu, berarti melanggar syarat nomor 1, tidak disebutkan muddah, random, ya, kayak tadi
sampai adik saya datang dari kampung. Nah, ini kan random, nggak disebut muddahnya, padahal muddahnya maksimal cuma 3 hari, maka juga akadnya rusak atau batal. Faedah, idza kanatis sil'atu mimma tafsudu athna al-muddati batal al-aqdu. Tadi ya, kalau barangnya itu barang yang bisa berubah selama berlakunya syarat khiyar syarat, maka tidak sah. Kayak tadi makanan kan, ya makanan, maka makanan itu rata-rata hanya bertahan 3 hari atau kurang. Nah, sudahlah tahu makanan itu jangka waktunya itu tidak lama bertahannya, nah dipakai pula khiyar syarat, ya, maka ini tidak sah. Kecuali kalau tadi masih ditoleransi, masih dibolehkan. Idza kanatil muddah mimma la yataghayyar fiha. Kalau khiyar syaratnya itu waktunya singkat, yang mana orang tahu kalau waktu yang singkat tadi tidak akan merubah makanan tadi, seperti cuman 1 jam atau cuman setengah jam dan seterusnya. Oke, itu khiyar syarat. Tadi sudah kita jelaskan artinya apa. Syarat berlakunya ada 6. Kalau tadi khiyar majlis, syarat berlakunya ada 5. Dan sampai kapan berlakunya. Ya, begitu juga. Ya, tadi kan sudah dikatakan maksimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari maka habis waktunya. Atau ketika dalam masa majlis, dalam masa khiyar majlis, si pembeli itu mentasarrufkan barang. Jadi misalnya tadi saya beli laptop, saya mau khiyar syarat 2 hari. Nah, ketika masih dalam masa khiyar syarat, laptopnya saya jual lagi ke orang lain. Itu namanya mentasarrufkan barang. Nah, perbuatan saya yang menjual lagi laptop itu ke orang lain, itu berarti saya sudah memilih untuk melanjutkan akad jual beli dengan penjual laptop pertama. Kan begitu. Nah, itu dia, ya. Jadi yastamirru ila 3 ayyam wa yastamirru ila an yatasarrafa sahibul khiyar bil mabi'. Kalau tadi saya masih dalam masa khiyar syarat kemudian saya jual laptop saya, maka berarti saya sudah memilih untuk melanjutkan akad, karena tadi saya jual laptop saya ke orang lain, maka otomatis khiyar syarat saya sudah hangus. Khiyar aib. Apa arti khiyar aib? Yaitu idza wajadal mushtari aiban fi sil'ati yanqusu min thamanis sil'ah. Yaitu hak ketika si pembeli menemukan aib pada barang. Aib yang bagaimana? Yanqusu min thamani as-sil'ah. As-sil'ah, mengurangi harga barang. Tidak hanya mengurangi harga barang, juga mengurangi fisiknya. Ya, mengurangi apa? Mengurangi fisik. Jadi ada 5 syarat, nanti ada di bawah insya Allah dijelaskan syarat bolehnya mengembalikan barang yang ada aib dengan menggunakan khiyar aib. Jadi tidak hanya barang tadi aibnya adalah aib yang merusak nilai barang, bisa juga merusak fisik barang. Falahu dzalika bitaradi, maka boleh dia mengembalikan barang tadi bitaradi dengan saling ridha. Au kana al-aibu jasiman, atau aibnya itu parah, naqsan fahishan, yang mana menghilangkan fungsi dari barang tadi, kegunaannya. Falahu raddus sil'ati 'alal faur, maka boleh bagi si pembeli untuk mengembalikan barang tersebut kepada si penjual 'alal faur, dengan segera. Masalah, idza ta'akhkhara al-mushtari fi raddil mabi' ay as-sil'ah ila al-bai' li wujudi 'aibin fiha batala haqquhu. Jadi tadi disebutkan di pengertian khiyar aib itu sifatnya harus segera dikembalikan jika kita telah mengetahui ada aib di sana. Maka kalau si pembeli
setelah dia mengetahui barangnya ada aib, lalu dia menunda-nunda mengembalikan barang tanpa ada uzur, maka gugur haknya. Ya, maka hak mengembalikan barang sudah gugur. Illa idza kana hunaka uzrun, kecuali kalau ada uzur, misalnya dia mengetahui barang tadi ada aib jam 1 malam atau jam 12 malam, tengah malam, atau lagi hujan lebat. Ya, maka ya kan uzur untuk mengembalikan, atau sedang di luar kota atau sedang umroh lagi di Mekah, telepon sama adiknya atau sama saudaranya, barangnya kok ada cacatnya gini, bla bla bla. Ya, jadi ada uzur yang membuat dia tidak bisa segera untuk mengembalikan barang ke si penjual, maka itu dimaafkan. Tapi jika tidak ada uzur lalu dia berleha-leha tidak mengembalikan barang segera, maka otomatis menggugurkan hak khiyar aibnya. Au kana jahilan, atau dia nggak tahu. Ini banyak ya, dia nggak tahu kalau khiyar aib itu harus segera dikembalikan jika telah diketahui ada aibnya. Dia nggak tahu. Lianna hadzal hukma yakhfi ala 'ammatin nas. Karena hukum khiyar aib untuk segera dikembalikan ini memang kebanyakan orang awam tidak mengetahuinya. Qa'idah kullu 'aibin yujibu raddu 'ala al-bai' yamna'u raddu ila in idza hadatsa 'inda al-mushtari. Segala aib yang wajib dikembalikan kepada pembeli maka tidak boleh dikembalikan jika aibnya tadi terjadi di tangan pembeli. Oke. Jadi kalau masih aibnya itu terjadi di tangan penjual, maka kita punya hak untuk mengembalikan. Tapi kalau aibnya terjadi sudah di tangan kita, ya berarti itu gara-gara kita, kan gitu. Far'un syakhsun. Nah, ini contoh. Ishtara baqaratan mathalan wa dhabahaha fara'a lahmaha muntinan. Seseorang beli sapi, kemudian dia sembelih dagingnya, dia sembelih sapi tadi, ternyata dilihat dagingnya muntinan, busuk, rusak dagingnya. Fayanzur, maka di sini dirinci kata Syekh Hisham, in kana yadhharu hadzal aibu bi ghairi dzabhi wa dhabahaha raddaha wa gharama arsyan naqsi. Kalau aibnya ini terlihat tanpa perlu disembelih, jadi tanpa perlu disembelih bisa kita ketahui aibnya, tapi tetap disembelih oleh si pembeli, maka boleh dia kembalikan, tapi harus dia tanggung uang ganti rugi. Harus dia tanggung uang ganti ruginya. Ya, wa amma idza lam ya'lam illa bidzabh raddaha wala arsya alaihi. Tapi kalau dia enggak tahu, tidak diketahui aibnya kecuali dengan disembelih, ya maka boleh dia kembalikan, punya hak dia untuk mengembalikan barang tadi dan tidak perlu dia bayar uang ganti rugi. Apa itu arsy itu? Al-farqu baina qimatil mabi' saliman wa qimatihi ma'iban. Jadi gini, kalau tadi sapinya tadi kalau dalam keadaan salim, sempurna, tidak ada cacat, harganya 20 juta. Sedangkan kalau sapinya tadi ada cacat, maka harganya menjadi 15 juta. Maka kalau tadi dia beli sapi ternyata ada aib, dan aibnya itu bisa diketahui tanpa harus disembelih, tapi sudah terlanjur dia sembelih, tetap dia sembelih, maka si pembeli boleh mengembalikan barang dan menanggung keuangan ganti rugi tadi 5 juta. Ya, 5 juta tadi. Karena kan tadi kalau harganya, kalau sapinya bagus 20 juta, kalau harganya jelek, kalau barangnya jelek tadi 15 juta. Berarti yang tadi menyembelih kembalikan barang dan wajib dia membayar uang ganti rugi 5 juta. Tapi kalau sapinya itu dari luar kelihatan bagus, nggak ada masalah, tapi ternyata pas disembelih ada penyakit di dagingnya
atau dagingnya rusak atau busuk tadi disebut muntinan dan tidak diketahui kecuali harus dengan disembelih, ya maka boleh untuk dikembalikan juga dan tidak perlu dia mengganti uang ganti rugi arsh tadi. Oke. Yushtaratu li jawazi raddil mabi'. Nah ini syarat berlakunya khiyar aib. Pertama, an yakunal aibu qadiman. Aibnya itu sudah lama. Artinya maujudan indal bai' au hadatsal aibu qabla al-qabdi. Aibnya itu sudah ada di tangan penjual. Jadi aibnya itu terjadi saat barang masih di dalam tanggungan si penjual, alias sebelum serah terima barang dengan pembeli. Berarti kalau barangnya rusak atau terdapat aib setelah berada di tangan pembeli, ya tidak ada hak bagi pembeli untuk mengembalikan barang. An yakunal ghalibu fi jinsil mabi' adamuhu atau as-salamatu minal aib. Maksudnya bagaimana? Secara umum barang tadi memang selamat dari aib. Ya, kecuali kalau kebalik, secara umum barang tadi nggak bisa terlepas dari aib. Seperti misalnya seseorang beli mobil bekas atau beli motor bekas dan sudah menjadi rahasia umum kalau orang membeli motor bekas pasti ada aib. Seperti mungkin spionnya udah mulai goyang atau ada gores, ya, selama aibnya tidak parah, ya. Aibnya tidak apa, tapi aibnya itu sedikit dan orang memaklumi, tidak mungkin motor bekas itu tidak ada goresnya misalnya. Ya, maka seperti itu tidak boleh kita untuk mengembalikan. Kecuali kalau beli motor baru terus ada gores, ya itu boleh kita protes. Karena motor baru kok tiba-tiba gores, itu aib itu. Tapi ini motor bekas, ya. Atau dicontohkan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah. Contohnya beli budak, tapi ternyata budaknya itu budak perempuan, ternyata tidak perawan. Maka ini dulu wajar, ya, susah mencari budak yang perempuan itu perawan. Karena yang namanya budak jika sudah dibeli oleh tuannya dan itu budak perempuan, sang tuan boleh menggaulinya dengan milkul yamin tadi kan. Maka kalau si pembeli budak tadi dia mensyaratkan, kalau dia mengatakan oh ini kok sudah nggak perawan, ya itu nggak bisa dikembalikan. Kenapa? Karena hampir semua budak perempuan itu sudah tidak perawan, ya. Atau budak yang mencuri misalnya, budaknya mencuri, ya karena memang budak itu dulu dimaklumi rahasia umum, mereka itu ya nggak mencuri, ya mereka itu mencuri atau tidak sholat gitu kan, ya, atau tidak sholat dan yang lainnya. Ala kulli hal, jadi maksud syarat yang nomor 2, secara umum barangnya itu selamat dari aib. Tapi kalau secara umum barang itu tidak akan selamat dari aib, seperti tadi beli mobil bekas terus ada goresan, ini maklum gak mungkin mobil bekas itu tidak ada goresannya. Maka ini barang yang yang ada aibnya, ini aib yang tidak bisa menjadi alasan untuk mengembalikan barang kepada penjual. Ketiga, tarku isti'malil mabi', ya. Faqad yahdutsul aibu biisti'malil mushtari. Kalau sudah diketahui ada aib, ya maka si pembeli segera kembalikan, dan jangan digunakan, jangan tetap digunakan, ya, dan jangan tetap nekat untuk dipakai. Kenapa? Ya, falau istakhdamahu walau li fatratin qalilah fala raddah. Karena itu menunjukkan apa? Menunjukkan yush'ir biridha. Nah kalau udah tahu ada aib terus tetap dia pakai, berarti ini menunjukkan dia ridho dengan aib tersebut. Jadi jangan dipakai. Setelah tahu ada aib, tugas kita, kewajiban kita adalah segera kembalikan. Jika tidak ada uzur, maka segera kembalikan dan jangan dipakai. Karena kalau tadi ada 2 alasan, kalau tetap dipakai, udah tahu ada aib tetap dipakai. Pertama, bisa saja nanti terjadi aib yang baru gara-gara pemakaian
Atau yang kedua itu menunjukkan kalau dia sudah ridha dengan aib tersebut. Yang keempat, i'lamul mushtari al-bai'u 'alal fawr. Al-bai'a 'alal fawr. Itu ya. Si pembeli segera memberitahu kepada si penjual kalau ada aib, segera dikembalikan. Tidak boleh ditunda-tunda jika tidak ada uzur sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Faedah asy-syai'ul mabi' qabla al-qabdi fi dhamanil bai'. Itu tadi berkaitan dengan syarat yang nomor 1, al-aibu qadiman. Jadi aibnya itu harus terjadi di tangan si penjual. Kenapa? Karena barang yang dibeli sebelum terjadi serah terima maka masih tetap berada di bawah tanggungan penjual. Nah, jadi kalau barangnya rusak di tangan si penjual, si pembeli punya hak mengembalikan, kan gitu. Sedangkan kalau sudah terjadi serah terima, maka barang tadi sudah berada di bawah tanggungan si pembeli. Masalah yang terakhir, idza ishtarata al-bai'u as-salamata min al-'uyub wa annahu la yahiqqu lil mushtari an yarudda asy-syai' al-mabi' bisababil 'aib. Kalau si pembeli mensyaratkan barang itu bebas dari aib dan si pembeli tidak ada hak untuk mengembalikan barang jika barang tadi ada aib. Jadi sejak awal dia tidak menerima khiyar aib. Dia mensyaratkan barangnya pasti bebas aib dan tidak berlaku khiyar aib. Artinya kalau barang tadi ada aib, maka tidak ada hak untuk mengembalikan. Maka kata Syekh Isyam, nanzur, dirinci, idza kana al-mabi'u hayawanan fa innahu yabra' wa yasihhu syart. Kalau barang yang diperjualbelikan tadi adalah hewan, maka syarat yang kayak tadi sah. Jadi di sini menafikan khiyar aib, si penjual menafikan khiyar aib. Maka kalau terkait dengan barang yang sifatnya barang tadi bentuknya hewan, maka syaratnya sah. Itu kata Syekh Isyam. Amma idza kana al-mabi'u ghairu hayawanin, kalau bukan hewan, maka syarat yang kayak tadi tidak sah, batil, wala athara lahu, dan tidak berefek sama sekali. Wa yathbutu haqqu raddihi lil mushtari. Si pembeli tetap punya hak khiyar untuk mengembalikan barang jika barang tadi ada aibnya, wala tabra'u dhimmatul bai', dan tidak bebas ya tanggungan dari si pembeli. Sebenarnya itu ada rincian disebutkan dalam kitab At-Taqratus Sadidah. Jadi hewan di sini juga dirinci. Memang boleh si penjual meniadakan hak khiyar aib. Artinya kalau barang tadi ada aib, si pembeli tidak boleh mengembalikan. Itu kalau hewannya bagaimana? Ya bra'u min kulli aibin batinin mawjudin bihi halal aqdi lam ya'lamhul bai'. Aibnya tadi adalah aib yang sifatnya batin. Ya, yang sifatnya bukan yang tampak tapi sifatnya tersembunyi. Seperti tadi contohnya daging hewannya busuk, daging hewannya rusak tapi tidak bisa diketahui kecuali dengan disembelih. Itu satu. Ya, yang ada saat akad dan tidak diketahui oleh penjual. Tapi kalau aibnya itu juga aib yang batin, tidak terlihat, dan si penjual tahu ada aib. Si penjual tahu ada aib dan tidak dikasih tahu, maka saat itu tidak boleh si penjual menafikan syarat khiyar aib bagi si pembeli. Wala yabra'u min kulli aibin batinin 'alima bihil bai'. Nah, tidak boleh tidak terbebas tanggungan si penjual kalau di barangnya tadi yang hewan tadi itu ada aib, sifatnya aibnya batin, tersembunyi, tapi si penjual tahu ada aib. Mengetahui ada aibnya qablal bai', sebelum terjadi jual beli. Au kullu aibin zahirin fihi mutlaqan, atau apalagi kalau aibnya sifatnya zahir. Ya, sifatnya zahir, baik si penjual tidak tahu atau tidak, penjual itu tahu atau tidak tahu, maka kalau nanti si pembeli protes, oh ini kok ada aib dan sifat aibnya zahir, si pembeli tetap boleh mengembalikan barang.
Jadi yang dimaksud oleh Syekh Hisham di sini, kalau kita lihat penjelasan lebih detail dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, boleh menafikan khiyar aib. Artinya si penjual boleh tidak menerima pengembalian barang yang ada cacat jika barangnya itu hewan dan aibnya itu aib yang sifatnya batin, tersembunyi dan tidak diketahui oleh penjual saat akad. Berarti kalau barangnya tadi ada aib yang sifatnya batin dan diketahui oleh si penjual saat akad tapi nggak dikasih tahu sama pembeli, atau sifat aibnya sifatnya zahir, tampak, maka ini tetap berlaku khiyar aib. Fala tabra'u zimmatul bai', ya. Maka tidak berlaku syarat tadi bagi pembeli dan tanggungan si penjual tidak terbebaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi di sini kan berarti kalau kita mau beli daging kurban, ternyata kambingnya tadi telinganya putus setengah. Ini apa namanya? Aibnya zahir. Kelihatan aibnya zahir, maka tentu boleh bagi kita selaku konsumen untuk mengembalikan kambing tadi, karena kalau kita mau pakai kurban nggak sah kambing yang putus setengah telinganya, itu aib yang mengurangi daging. Kullu aibin yunqisul lahma, kan gitu ya. Berarti kalau dia kayak tadi sapinya itu ternyata dalam tubuhnya ada cacing atau dalam tubuhnya dagingnya rusak, nggak bagus, dan sifatnya itu batin dan tidak diketahui oleh si penjual saat akad, maka di situ baru tidak ada hak khiyar aib bagi si pembeli. Wallahu taala a'lam. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya tentang jual beli buah sebelum matang, ya. La yajuzu bai'u thamarah mutlaqan illa ba'da buduwi shalah. Tidak boleh jual beli buah secara mutlak kecuali setelah matang atau sudah layak untuk dikonsumsi. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah baca mohon dimaafkan, dan jika itu benar semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.